Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan video yang ketiga, yaitu peranan aspek operasional. Operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua organisasi. Dalam perusahaan manufaktur, aktivitas produksi yang menghasilkan barang dapat terlihat jelas. Operasional juga sebagai penanggung jawab dalam sebuah organisasi yang mengurusi persoalan produksi, baik dalam bidang barang maupun jasa. Dan dilihat dari definisinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu operasional ini dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan operasional. Dan yang kedua, yaitu operasional mesti memperhatikan mengenai sistemnya. Poin yang kedua adalah unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam aspek operasional. Dalam aspek operasional, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah lokasi usaha. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dengan demikian perlu dicari lokasi yang tepat sebagai tempat usaha. Dua adalah penentuan layout atau tata letak. Penentuan layout perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, dan fleksibilitas. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan harus sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi supaya tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang ketiga adalah volume produksi. Volume produksi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kapasitas. Volume operasi yang berlebihan akan menimbulkan masalah dalam penyimpanan, sedangkan volume produksi yang kurang akan menyebabkan hilangnya pelanggan. Lalu yang keempat adalah bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai dengan volume produksi. Yang kelima adalah tenaga kerja, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ada agar penyelesaian pekerjaan bisa lebih cepat, tepat, dan hemat. Poin yang ketiga adalah rencana operasional dari bisnis. Rencana operasional dari bisnis startup yang pertama adalah penamaan. Yang kedua adalah owner or owner to be, pemilik atau sebagai pemilik, menentukan personalitas diri yang pada usaha yang sedang dijalankan. Lalu memuat pengetahuan tentang tipe bisnis, sumber daya, dan produk bisnis yang digunakan. Selanjutnya ada analisa pasar, yaitu market analysis, mempertimbangkan konsumen, pesaing, rintangan, dan kesuksesan. Selanjutnya ada strategi pasar atau market strategi, tentang bagaimana mendapatkan sales, promosi produk, dan tipe media seperti apa yang akan digunakan dalam melejitkan produk di bisnis startup ini. Selanjutnya ada pendanaan atau financial, orientasi pada pengembangan bisnis, memutar keuangan supaya tetap stabil dan mengembangkan perusahaan yang sedang dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi yang ketiga ini. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.